Selamat malam bagi saudara-saudara semua. Mari kita berdoa sepakat bagi bangsa dan negara kita. Hari ini Sabtu 15 Januari 2022. Oke, mari kita satukan hati kita dan mari kita sepakat dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa agar pemerintah dan masyarakat selalu siap siaga mengantisipasi terjadinya gempa maupun erupsi Gunung Merapi karena Indonesia berada di wilayah cincin api sehingga rawan bencana. Tuhan, kami berdoa agar pembicaraan Menlu dan Menlu Republik Indonesia serta beberapa pertemuan rahasia pejabat Republik Indonesia dan Israel kiranya bisa memulai kerjasama Republik Israel di bidang ketahanan pangan sebelum normalisasi hubungan diplomat. Terima kasih Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang masih terkendali hingga hari ini. Luputlah Tuhan Indonesia dari terjadinya gelombang ketiga COVID-19 seperti yang terjadi di negara lain. Mari memberkati Indonesia, Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara kami. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya dan memberkati damai dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi kami berdoa. Amin. Yang dikatakan seperti yang tertulis dalam Amos 5 ayat yang 4. Sebab begini firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Salam kebangsaan. Soalnya itu sebab ada sebuah renungan bagi kita. Renungan itu tetap setia mengikuti Dia. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Itu ditulis, diambil dari Mazmur 17 ayatnya yang kelima. Nah, rujuk Mazmur juga dari Markus 14:26 sampai ayatnya yang ke-31. Jalan menuju ke salib kini semakin dekat. Yesus mulai mempersiapkan hati para murid untuk menghadapi peristiwa penyalibannya. Sebab perjamuan malam pasca Yesus dan para murid pergi ke Bukit Zaitun. Itu ayatnya yang ke-26. Dari ke-26, dalam suasana itu Yesus memaklumkan suatu hanya untuk mengejutkan para murid, yaitu iman mereka akan teruji. 27. Dalam hal itu Yesus merujuk pada nabuat Nabi Zakarias tentang domba-domba yang akan tercerai-berai ketika gembala dipukul. Zakarias 13 ayatnya yang ke-7. Memberi respon kepada Yesus, Petrus dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa imannya tidak akan tergoncang. 29. Kita coba membuktikan kenyataan dengan mengatakan betapa dia rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal Dia. 31. Sekalipun Yesus telah mengatakan tentang kemungkinan penyangkalannya, Petrus sangat yakin akan diri dan komitmennya kepada Tuhan. Fakta berikut membuktikan pengingatan komitmen Petrus tidak sekuat mana yang dia bayangkan. Tidak lama selepas dari peristiwa itu, Petrus benar menyangkal Tuhan seperti yang telah Yesus katakan sebelumnya, seperti tertulis dalam Markus 14 ayat yang ke-66 sampai ayatnya yang ke-72.
Begitu bagi kita yang ditugaskan sebagai pemimpin, pengalaman Petrus boleh menjadi sebuah pelajaran berharga. Sehebat apapun pemimpin yang kita lakukan dengan sombong, lakukan jangan sombong dan menghadap mudah tugas kita, terutama kita yang melayani sebagai pemimpin rohani. Karena itu, baik pemimpin atau bukan kita lakukan Tuhan untuk tetap setia dalam iman kepadanya. Tuhan akan menjaga langkah hidup dan iman kita apabila kita ingin setia mengikutinya sampai akhir hayatnya. Amin. Yesus berkata itu semua. Haleluya. Shalom.